Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran PPKN bersama saya, Ibu Nurul Hija. Kali ini kita akan berbicara tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sub warga negara dan penduduk Indonesia. Diharapkan setelah menyimak video berikut, Anda bisa membedakan mana warga negara Indonesia dan mana penduduk Indonesia, serta Anda bisa menganalisa penyebab terjadinya kondisi bipartit pada seseorang. Oke, sudah siap semua? Kita mulai. Perhatikan layar di hadapan Anda. Kita lihat ada Irfan Bahdim, seorang warga negara Indonesia hasil dari naturalisasi yang bermukim di Indonesia. Ada Cinta Laura, warga negara Jerman yang sebelumnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan Jerman. Dan ada Jerem Pauline, seorang warga negara Indonesia yang bermukim di negara Jepang. Lalu ada Nashwa dan ada Ica, warga negara Indonesia yang bermukim atau menjadi penduduk Indonesia. Setelah melihat gambar-gambar tadi, muncul pemikiran kita, siapakah penduduk Indonesia itu dan siapakah warga negara-negara Indonesia tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan bagan berikut. Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Serta warga negara bisa keturunan asli dan bisa keturunan asing. Mari kita perhatikan siapakah yang menjadi warga negara Indonesia dan siapakah yang menjadi penduduk Indonesia. Kita lanjut. Oke, warga negara adalah seseorang yang sah menjadi anggota sebuah negara secara hukum dan undang-undang. Menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Siapa sajakah yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah 1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibu warga negara Indonesia, ayah warga negara Indonesia, ibu warga negara asing, ibu warga negara Indonesia, ayah warga negara asing, atau ibu warga negara Indonesia, ayah tidak punya kewarganegaraan, atau anak yang dilahirkan dalam tenggang 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari ayah warga negara Indonesia. 3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia atau dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya sebelum anak itu berusia 18 tahun. Juga anak yang dilahirkan di wilayah Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan kedua orang tuanya, atau anak yang baru lahir diketemukan di wilayah Indonesia dan tidak diketahui siapa ayah dan ibunya. Lalu, yang menjadi warga negara Indonesia juga anak yang lahir di wilayah Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut
dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kemudian, yang menjadi warga negara Indonesia lainnya adalah anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah oleh seorang warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan, tetap akan diakui sebagai warga negara Indonesia. Itulah beberapa hal yang menyebabkan seseorang atau siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Sekarang kita lihat penduduk. Siapakah penduduk itu? Penduduk adalah orang-orang yang berdomisili tetap atau menetap pada satu wilayah. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Paham? Sekarang kita lanjut dengan cara menentukan kewarganegaraan seseorang. Cara menentukan kewarganegaraan seseorang bisa kita lihat dari azas yang dipakai oleh negara tersebut. Ada azas ius sanguinis, ada azas ius soli, ada azas kewarganegaraan tunggal, dan ada azas kewarganegaraan ganda. Negara-negara modern sekarang ini kebanyakan menggunakan azas ius soli dan azas ius sanguinis untuk menentukan kewarganegaraan seseorang. Mari kita perhatikan bersama-sama. Azas ius soli adalah suatu azas yang menyatakan kewarganegaraan seseorang itu ditentukan dari di mana ia dilahirkan. Sementara azas ius soli adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang dengan melihat apa kewarganegaraan kedua orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tuanya warga negara A, maka anak yang dilahirkan adalah warga negara A, menurut azas ius sanguinis. Nah, akibat dari penggunaan azas ius soli dan atau azas ius sanguinis, maka seseorang bisa saja dilahirkan dalam kondisi apatrid atau tidak punya kewarganegaraan, atau bisa juga dilahirkan dalam kondisi bipatrid atau berkewarganegaraan ganda. Ini bisa terjadi, misalnya si A dilahirkan di negara yang menganut azas ius soli dari kedua orang tua yang menganut azas ius sanguinis. Maka A mempunyai kewarganegaraan ganda atau bipatrid. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? Cara memperoleh kewarganegaraan bisa melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, dan melalui pernyataan memilih. Kelahiran itu berarti dilihat dari azas negara yang dipakai. Pengangkatan dan naturalisasi. Kita berbicara tentang naturalisasi. Naturalisasi bisa istimewa dan bisa biasa. Naturalisasi istimewa jika seseorang diberikan kewarganegaraan oleh sebuah negara. Hal ini bisa terjadi jika seseorang tersebut dianggap mempunyai jasa pada sebuah negara. Dan jika naturalisasi biasa itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Pertama, jika ingin melakukan naturalisasi untuk di Indonesia, persyaratannya adalah pertama, berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, bisa berbahasa Indonesia, serta mengakui dasar negara Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dari 1 tahun. Kemudian, jika ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia, maka tidak menjadi bipatrit atau tidak mempunyai kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, serta mau membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Itulah syarat dari naturalisasi biasa di negara kita Indonesia. Lalu, cara memperoleh kewarganegaraan yang ketiga adalah melalui pernyataan memilih. Ini terjadi pada seseorang yang kondisi bipatrit atau mempunyai kewarganegaraan ganda. Seseorang yang mempunyai kondisi bipatrit, setelah ia dewasa, maka ia harus menentukan warga negara mana yang akan ia pilih. Sekarang kita lihat, apakah seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan? Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan jika pertama-tama ia memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan jika ia tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk itu. Ketiga, jika seseorang masuk dalam dinas tentara asing tanpa seizin presiden dan secara sukarela dia masuk dinas negara asing atau jabatan dalam dinas tersebut. Kemudian, seseorang juga bisa kehilangan kewarganegaraan jika ia mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Terakhir, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan jika ia bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut tanpa atau tidak dalam rangka tugas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Itulah beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Oke, materi kita tentang siapakah warga negara Indonesia, siapakah penduduk Indonesia, bagaimana menjadi warga negara Indonesia, lalu apa yang menyebabkan seseorang menjadi apatrid dan bipatrid, kemudian kenapa seseorang bisa kehilangan warga negara Indonesia. Cukup sekian. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Tetap semangat, selalu bersyukur dan tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.